Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, untuk kesempatan video kali ini saya mau memasang sebuah lampu tembak. Di sini untuk lampu tembaknya itu dari Luminos ya, Q2 Pro yang ada Devil Ace warna merah. Di sini tulisannya Devil Ace merah. Dan juga untuk kelengkapannya di sini dapat sepasang ya. Ini kotaknya yang di luar ya. Nah, di dalam ini kita lihat dulu kelengkapannya. Nah, seperti ini. Ada buku manualnya, pemasangan untuk relay, jalur relay, dan juga kartu garansi ya. Tapi kita nggak tahu ini garansinya berlakunya gimana. Kemudian di sini dikasih juga baut dan juga ada bracket. Ini ada bracket, baut, dan juga dikasih kan ada skunnya. Itu sadanya dokter. Oh iya. Nah, di sini juga sudah disediakan skun ya. Nah, di dalam ini sudah dikasih skun. Ini skun yang untuk jantan, dan ini skun betina dan juga jantan ya. Di sini dikasihnya campur juga. Kemudian ada baut-bautnya, dan unitnya seperti ini. Drivernya driver luar ya. Cuman dari driver ke lampunya di sini tidak ada konektor lagi ya. Jadi memang langsung keluar dari lampu langsung ke driver. Cuma dikasih soket di sininya ya. Oke, di sini nanti kita bahas pemasangannya di mobil, cara pemasangannya juga di rangkaian relaynya juga ya. Nah, ini relaynya sudah saya siapkan juga, sudah saya rakit menggunakan 2 buah relay. Di sini konsepnya saya sesuai dengan pemilik mobil. Dia ingin konsepnya untuk lampu dekat ikut dari tombol fog lamp. Nah, ini tombol fog lampnya yang merek elektrik ini sudah pernah saya bahas ya videonya. Silahkan teman-teman cek aja nanti videonya tentang jalur-jalur kabel dari saklar ini ya. Nah, teman cek aja di sana dulu, nanti baru bisa teman-teman lanjut video ini untuk merangkai dari kabel set relaynya ini. Oke, nah sekarang di sini saya tunjukkan aja lah ya dengan gambar ya videonya. Nah, oke, jadi kita lanjut dulu sekarang ke bagian skema ya. Mungkin barangkali teman-teman ada yang butuh untuk skemanya. Nah, di sini silakan kalau teman-teman mau screenshot dulu silakan. Ini saya dekatkan. Nah, nanti baru saya terangkan ya. Oke, sudah ya. Nah, di sini sudah saya buatkan wiringnya seperti apa. Di sebelah kiri saya ini ada switch merek elektrik ya dari produk 9. Untuk wiring kabel dan warna kabel, fungsi kabelnya semuanya itu udah pernah saya upload videonya. Silahkan teman-teman cek dulu di sana. Kalau yang belum paham untuk wiring kabelnya ya. Tapi kalau yang sudah tahu warna kabelnya dan fungsinya, nah bisa lanjut ke sini ya. Nah, di switch elektrik ini ada kabel warna biru, merah, hitam, kuning, dan hijau ya. Kemudian di sini ada arus yang dari ACC atau arus lampu kota ya. Terserah teman-teman nanti mau ngambil di mana. Sekarang kita mulai aja dari switch elektriknya ini ya. Nah, di switch elektrik ini pertama saya mau ngambil arus input indikator dan juga massa ya. Jadi indikator LED dari si tombolnya itu kita ambil arusnya dari ACC atau dari lampu kota, terserah teman-teman ya. Kalau dari ACC berarti otomatis ketika kunci kontak on, posisi ACC, si LED indikator di switchnya ini sudah menyala ya. Tapi kalau ikut lampu kota berarti ketika kita pindah saklarnya ke lampu kota baru switchnya ini menyala indikatornya ya untuk switch elektriknya. Nah, kemudian untuk input dari tombol elektrik ini, nah kabelnya itu ada di warna kuning ya. Nah, posisi warna kuning ini adalah input dari si tombol ini ya. Nah, inputnya itu kita ambil di sini
dari arus 12 volt. Bisa teman-teman tambahkan kabel langsung ke aki juga boleh, atau ambil aja di arus kunci kontak ya. Ada arus yang standby 12 volt. Kalau di mobil yang saya pasang ini warnanya, kabelnya itu warna pink ya, kabel besar warna pink. Nah, bisa teman-teman ambil arusnya dari situ. Kemudian untuk outputnya, nah outputnya itu untuk output 1 tombol yang paling atas ya. Output 1 itu ada di tombol yang di bawah ya, maksudnya output 1 itu yang bagian low-nya itu kabelnya warna biru ya. Untuk output 1 ini kita masukkan ke relay, karena di sini untuk output 1 kita gunakan untuk lampu dekat D2 lasernya. Nah, di D2 lasernya ini pemiliknya pengen lampu dekatnya itu warna putih. Nah, jadi kita sambungkan nanti keluaran relaynya ke arus lampu D2-nya yang bisa menyalakan lampu warna putih ya. Nah, untuk rangkainya seperti ini dari biru. Kita masuk ke sini. Nah, di sini ada relaynya 2 buah ya. Kita pakai yang 4 kaki. Dan seperti biasa ya, saya juga sudah pernah terangkan di video yang lain fungsi relay kaki-kakinya seperti apa. Nah, di sini kita masukkan kabel dari biru dari switch ini, kita tambah kabel, nanti kita masukkan ke kaki 86 relay ya. Nah, dari kaki 86 ini untuk pemicu si relay ini ya. Nah, jadi relay ini untuk kaki 86 sudah ada 4 plus, berarti 85-nya ini kita harus dapatkan ground. Nah, di sini kaki 85 di relay 1 dan relay 2 ini kita gabung ya. Jadi fungsi 2 relay ini satu untuk lampu putihnya, satu untuk lampu kuningnya ya, relaynya. Nah, jadi di kaki 85 ini kita gabung, kita kasih ke ground ya, kaki 85. Sementara yang 86 di relay 1 masuk ke switch elektriknya. Kemudian untuk kaki 30-nya, kaki 30 relay 1 dan relay 2 kita gabung juga. Kemudian kita kasih fuse. Di sini karena memakai 4 buah ya lampu D2-nya, jadi fuse-nya kita kasih 20 ampere ya. Kemudian nanti baru setelah dari fuse itu langsung masuk ke plus aki. Nah, di sini ini sudah bekerja untuk menyalakan lampu putih atau lampu dekat ya. Karena di kaki 87-nya ini kita sambungkan ke bagian sini, ke bagian lampu D2-nya. Untuk D2-nya ini kita menggunakan luminos ya, merek yang luminos yang ada devilnya. Nah, di luminos itu ada 4 kabel dan warna kabelnya itu warna kuning, merah, putih, dan hitam. Untuk kuning ini adalah untuk cahaya warna kuning, kemudian yang warna merah, kabel merah ini adalah untuk cahaya putihnya ya. Sementara kabel yang putih itu untuk plus lampu devilnya ya. Nah, ini bisa teman-teman ikutkan plus lampu devilnya di output lampu senja. Di sini lampu senja, lampu kotak, teman-teman bisa gabungkan langsung ke situ ya, tanpa perlu pakai relay. Kemudian yang hitamnya untuk di lampu D2-nya ini masuk ke rangka atau gabung dengan kaki 85 relay juga bisa. Ditambah kabel ke sini yang sudah terkoneksi dengan ground rangka ya, terserah, atau langsung ground yang di dekat bilet, dekat lampunya juga boleh ya. Nah, ini untuk rangkaian relay 1, untuk rangkaian untuk menyalakan lampu dekatnya yang atau lampu putihnya ya. Kemudian untuk menyalakan lampu kuningnya, nah di sini teman-teman bisa ada 2 opsi ya, bisa ikutkan dengan saklar switch elektriknya ini. Di sini ada satu lagi kabel hijau, bisa digabungkan ke sini juga boleh. Cuman kan di sini tidak kita gabungkan karena di kabel hijau ini digunakan untuk lampu fog lamp ya. Jadi mobil ini sudah ditambahkan fog lamp. Kemudian ini tombolnya kita gunakan fog lamp. Jadi yang jauhnya dari lampu D2 ini, lampu kuningnya, karena posisinya dipindah untuk jadi lampu jauh kuning ini, kita ikut di lampu jauh bawaan mobil ya. Jadi harusnya teman-teman bisa ambil kaki 86-nya ini output lampu jauh ya.
Sementara yang lainnya itu sama ya, relay 1 dan relay 2 rangkaiannya sama. 87-nya baru ke kabel kuningnya. Nah, seperti itu gambaran untuk pemasangan skema relaynya ya. Kalau teman-teman kurang paham, silakan ulangi lagi ya. Atau nanti mungkin kita bahas khusus video yang satu ini aja, pembahasan tentang skema relay D2 ini ya. Sebenarnya skema relay D2 ini semuanya hampir sama ya. Semua motor, mobil itu hampir sama. Nanti perbedaannya cuman kita pengambilan arusnya aja. Pengambilan arus dari motornya itu atau dari mobilnya itu kemana aja warna kabelnya ya. Dan untuk D2 nya juga itu banyak macam mereknya. Jadi ya harus paham ini aja, mana yang kabel plus untuk lampu putihnya, mana plus lampu kuningnya, plus lampu devilnya dan groundnya ya. Nah, oke ya, sekarang kita lanjut lagi ke mobilnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk rangkaiannya. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan konsepnya, pengen seperti apa menyala untuk lampunya, kemudian nanti bisa kita rangkai relaynya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini sudah saya sambungkan, cuman di sini masih ada di kaki relay ini masih kosong, belum saya sambungkan. Kenapa belum saya sambungkan? Karena ini kaki relay 86, kaki relay 86 ini ya. Nah, ini di relaynya ada 86. Ntar saya kasih cahaya dulu ya. Nah, ini kaki relay 86 ini yang terhubung nanti ke saklar ini ya, ke output dari saklar ini dan juga ke output lampu jauh ya. Jadi si saklarnya ini kita hanya gunakan satu tombol aja yang di bagian bawah ini sesuai request dari pemiliknya. Sementara yang di atas nanti kabelnya tetap kita buatkan ke luar ya, keluar yang sampai ke bagian aki mobilnya, untuk fungsinya nanti bisa digunakan untuk tambahan lampu yang lainnya ya. Kemungkinan bikin lampu kolong atau lampu tembaknya tidak ingin ikut dari tombol ini, pengen ikut tombol ini ya maksudnya, dan tidak ingin ikut dim. Nah, itu bisa disambungkan ke tombol ini. Nah, ini sambungannya ini adalah ke bagian dashboard nanti lewatnya. Nanti saya tunjukkan. Dan ini nanti ke plus aki melalui spring ya, fuse ya. Dan ini nanti ke rangka. Yang satu ini soketnya ke rangka. Kemudian di sini karena konsepnya di sini mau pasang 4 buah ya lampunya ini, mau pasang 4. Nah, di sini saya sudah sediakan soketnya 2, yang dia pasangnya kiri 2 kanan 2. Nah, ini yang di bagian kiri saya sediakan soket 2. Kenapa saya siapkan soket 2 seperti ini ya? Ini tinggal kita masuk, kita cocokkan aja nanti ya. Nah, ini sesuai gambar yang kita bikin aja nanti soketnya ini. Kenapa saya pasang 2 soket? Jadi fungsinya nanti jika misalnya ya kita kan nggak tahu kendalanya, lampunya ini ada yang rusak cuman 1 ya. Jadi pemiliknya itu bisa ganti sendiri tanpa perlu memotong kabel lagi ya. Jadi misalnya ini kita pasang 2, di sini juga 1 ya. Kemudian rusak yang lampu ini. Nah, pemiliknya tinggal cabut aja skun-skunnya, kemudian dibeli lagi lampu yang jenis ini, tinggal dipasang lagi soketnya, tinggal colok lagi ya. Jadi kabel set relaynya ini tidak diganggu lagi ya. Jadi hanya untuk sekali pemasangan relay set, dan lampunya bisa diganti, dan tombol ini pun juga sudah ada soket. Kalau seandainya rusak bisa dicarikan tombol dengan merek yang sama lagi, tinggal colok lagi ya. Kalau beda merek takutnya nanti untuk pinnya beda ya. Nah, jadi seperti itu gambarnya. Sekarang kita lanjut ke mobilnya untuk penyambungan relay kaki 86 nya ini ya, dan juga si saklarnya ini. Nah, untuk kaki 86 yang ke relay yang nantinya terhubung ke saklar ini ya, tombol ini di bagian dalam ini sudah saya siapkan kabelnya 2. Yang 2 ini nantinya akan terhubung dengan kabel warna hijau dan warna biru ya. Nah, ini adalah output dari tombol ini yang nanti kita pasang di bagian dalam ya. Ini kita lewatkan di bawah, ini ada ikut lewat kabel yang besar ini ya.
Nah, kita ikutkan juga, masukkan di bawah situ. Nanti kita langsung ke dalam, kita cek, lihat di dalam ya. Nah, untuk bagian dalamnya di sini ya teman-teman. Nah, itu fokus. Nah, itu ada di bagian situ ya. Mana ya saya tunjuknya. Nah, di sini ya. Jadi lewat ke sini nanti kita kasih selongsong lagi kabelnya, kita lewatkan di sini ya. Nah, lewat di sini untuk pelepasan dashboard ya, saya tidak videokan karena panjang juga nanti durasinya. Teman-teman bisa lihat channel lain cara melepas dashboard dari mobil ini Nissan apa ya, kita lihat dulu. Untuk mobilnya saya lupa lagi. Nah, ini ya untuk merek Nissannya, Nissan Mismo ya, yang turbo ya. Nah, jadi untuk Nissan Mismo teman-teman bisa tonton aja ya untuk channel lain cara melepasnya, karena durasinya nanti akan panjang juga kalau saya videokan ya. Jadi kita lanjut, kabelnya nanti mau saya lewatkan di sini sampai ke bagian sini ya, dan nanti ke sini ya. Nah, ini nanti kita lepas. Jadi si tombolnya ini, tombol ini kita pasang di bagian area sini atau di area sini juga bisa ya. Di area yang kosong ini juga bisa ya. Jadi tinggal nanti pilih aja teman-teman mau posisi mana. Kemudian untuk lampu LED-nya ini rencana mau saya ikutkan ikut dari outputnya lampu senja ya. Jadi ketika lampu senja on baru si LED-nya ini menyala. Kemudian inputnya ini kita ambil langsung dari aki ya. Kita cari arus yang standby di sini ya. Di sini nanti tinggal kita sambung di sana. Yang keluarnya baru kabel ini. Nanti tinggal sesuaikan aja untuk dekat dan jauhnya. Ini saya bedakan warnanya agar kita lebih tahu aja keluarnya ya. Kalau teman-teman tidak punya dua warna kabel ini, bisa satu warna kabel. Yang penting pas di keluarnya nanti teman-teman cek lagi ya, mana yang dekat, mana yang jauhnya ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang saya mau cari dulu untuk arus dari ACC-nya ini. Maaf, arus dari output lampu senja dan juga arus standby-nya. Nanti saya perlihatkan lagi hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian untuk tombol ya. Nah, untuk bagian tombol di sini, untuk yang ke belakang ini sudah saya sambung kabelnya yang kuning ini ya. Kuning ketemu dengan biru, kemudian yang putih ketemu dengan warna hijau ya. Nah, ini karena sudah saya bungkus di dalam. Kemudian untuk groundnya, untuk ground di sini kita ikutkan ke masa sini ya. Nah, ini untuk indikator LED dari tombol ini nanti. Kemudian untuk plusnya, nah plusnya ini kabel warna merah ini saya kasih kabel abu-abu. Nanti kita masuknya di sini ya. Nah, di bagian tombol ini kuncinya sudah diganti dengan model tombol seperti ini. Nah, jadi ini sudah dicabut dari kunci bawaannya. Tapi di sini arusnya itu masih ada ya, karena sudah pakai modul alarm dan modul starter ya. Nah, untuk kabel yang warna abu-abu ini di mobil ini keluaran dari ACC ya. Jadi ketika nanti tombol ini kita tekan, nah di sini langsung mengeluarkan arus. Kalau sekarang untuk arusnya ini masih kosong. Kalau dalam posisi off, ini saya sambungkan dulu ke ground untuk tes PNDC-nya. Ini kita cek di sini. Nah, ini kita cek LED-nya masih off ya, masih mati ya. Kemudian satu lagi untuk kabel warna kuning untuk input dari saklarnya ya. Di sini kita ikutkan langsung di arus yang standby ya. Jadi walaupun kunci kontak belum on, maksud saya, jadi lampunya ini masih bisa kita nyalakan bersama dengan lampu utamanya ya. Untuk arusnya teman-teman bisa ambil dari kabel warna pink yang besar ini. Sini ada arus. Nah, sini ada arus. Oke. Jadi seperti itu gambarannya untuk penyambungannya.
sekarang kita tes di sini, kita buktikan kalau arusnya ada ketika mesin sudah nyala ya. Nah, jadi teman-teman lihat di di tes PNDC ini, ketika mesin menyala nanti ini akan ada arus. Nah, kalau ada arus, ketika mesin mati, arusnya akan off. Jadi ketika mesin mati, harusnya akan off ya. Oke, jadi seperti itu gambarannya kalau untuk pengambilan arus di saklar ini ya. Kalau untuk yang arus indikator ini terserah teman-teman mau ikut dari sini, ikut mesin ketika menyala baru lampunya on, atau mau diikutkan di kabel lampu senja juga boleh ya, bisa ya. Kalau saya di sini saya ikutkan ke bagian ACC-nya. Jadi ketika menyala langsung indikator ini ikut menyala. Oke, sekarang saya mau merapikan dulu yang depan, nanti akan saya tunjukkan lagi untuk rangkaian relay di bagian depannya. Nah, lanjut kita di bagian depan. Di sini saya simpan untuk relay D2-nya ya. Yang dua ini relay D2 untuk lampu kuning dan lampu putihnya. Sementara ini yang satu untuk lampu fog lamp ya. Di sini ada fog lamp. Mobil ini sudah ditambahkan lampu fog lamp. Kalau aslinya kan belum ada fog lampnya ya. Nah, ini sudah kita ganti juga relaynya. Yang lama relaynya itu udah rusak. Nah, untuk jalurnya di sini saya terangkan yang dari tombol di dalam tadi. Untuk yang di dalam dia ikut di sini ya. Nah, di sini kabel yang ini, yang relay ini. Nah, ini dari yang warna kuning dari tombol di dalam tadi. Kemudian ini yang coklat ikut ke lampu senja untuk devil dari si lampu D2-nya. Dan untuk lampu jauhnya sini juga kita tambahkan kabel kuning terhubung dengan di sini kita ambil soket lampu jauhnya. Bentar ya, ini ada di bawah. Nah, ini soket bawaannya di sini yang kita ambil untuk di mobil Nissan Nismo ini. Soket yang sebelah kiri dia ada 3 warna kabel, hitam ini ground, kemudian yang biru ini untuk lampu dekat, dan yang hijau ini lampu jauh ya. Nah, kita sambungkan ke lampu jauh ini ya. Jadi lampu jauh dari D2 nya ini mengikuti, nah D2 nya ini mengikuti tombol lampu bawaan ya, lampu bawaan untuk lampu jauhnya. Dan ini sedang lagi dipasang. Ini juga kita sedikit ada pencoakan ya untuk lampunya agar bisa di setel naik dan turunnya. Oke, untuk ke bagian dalam kunci bang. Ini juga nanti mau kita tambah lampu kolong ya, cuman tidak saya videokan di sini. Bisa teman-teman ikuti di lampu senjanya, nanti ambil aja harusnya dari ini ya, dari lampu D2-nya juga bisa ya. Ini kabel kitnya sudah kita rangkai, sudah dibungkus juga sampai ke sini. Dan itu kabelnya nanti tinggal kita rapikan lagi ke bagian depannya. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, untuk si tombolnya kebetulan salah pesan ya, mungkin pemiliknya ini salah pesan. Ini yang tipe berapa bang? D1 berapa? D1 lah tipenya. Ya, jadi untuk tombol fog lamp ini dia kan ada 3 ukuran ya. Nah, ini ukurannya yang paling kecil, harusnya ukurannya itu yang besar ya, sekitar lebarnya itu 4 cm, 4 cm, 5 cm. 5 cm harusnya. Nah, ya intinya yang paling besar dia ada 3 ukuran. Nah, kalau teman-teman mau pasang ambil yang ukuran paling besar ya. Cuman di sini karena daripada kita pesan lagi yang baru, jadi tutup yang seperti ini. Nah, ini kita coak ya, kita coak dan kita masukkan di situ. Jadi makanya si tombolnya ini agak maju ke depan ya. Kalau kita pasang ke dalam dia akan ada bolongan seperti ini jadinya.
dan gampang juga untuk lepasnya. Makanya ini dicoak aja tutupnya. Nanti mungkin kalau ada rezeki lagi dibeli saklar yang baru, ini tinggal dilepas, dimasukkan saklar yang barunya ya, yang lebih lebar lagi. Nah, untuk tombolnya di sini yang di bawah kita fungsikan untuk on lampu dekat D2-nya. Jadi D2-nya ini yang lampu dekatnya warna putih ya. Kalau pengen lampu dekatnya warna jauh itu tinggal diputar aja nanti untuk si LED di depannya ya, lampu D2-nya bisa diputar, dan juga nanti tinggal arus outputnya disesuaikan lagi aja ya. Jadi di sini saya terangkan yang ini untuk lampu dekat atau lampu putih dari D2, dan ini untuk lampu fog lamp kita fungsikan. Sementara lampu jauh dia ikut tombol yang di sini ya. Nah, jadi seperti itu untuk gambarannya, dan untuk rangkaian skemanya di awal sudah saya jelaskan ya. Oh ya, satu lagi untuk kabel di sini, untuk input arusnya ini kita ikutkan lampu ACC untuk lampu LED indikatornya ya. Kemudian untuk input lampu D2-nya dan fog lamp ini kita ikutkan langsung di sini, kita cari arus standby. Nah, di sini di kunci kontak kemarin kan sudah saya buka ya, sudah saya tunjukkan ini di hari kedua. Karena banyak juga untuk kita merapikan kabel-kabel yang lain di dalam. Kemudian yang di bawah juga ini sudah kita rapikan kabelnya. Nah, jadi kita mengambil itu arus di kabel yang besar warna pink ya. Kabel yang dari kunci kontak bawaannya ini ya. Di sini ada soketnya di area sini. Nah, kunci kontak bawahnya ini. Jadi karena mobil ini sudah memasang tombol starter yang model seperti ini ya. Ya mungkin cuman segitu ya untuk gambarannya. Nanti kita lihat hasilnya setelah itu bodinya selesai, kita pasang kembali ya bempernya, dan sudah kita setel dulu cahayanya. Jadi kita lihatkan lagi hasil output cahayanya. Oke, jadi ini sudah selesai kita pasang semuanya ya. Nah, untuk hasil penampakannya seperti ini. Nah, sekarang kita tes dulu untuk menyalakan lampu senja. Sanjo. Nah, ini untuk lampu senjanya devil warna merah. Kemudian untuk lampu dekatnya lampu putih bawah. Nah, ini untuk lampu dekatnya putih, yang di situ mati karena memang LED-nya rusak ya, yang bagian satu ini. Jadi nanti tinggal dicari untuk gantinya. Kemudian untuk jauh ganti kuning. Nah, itu untuk kuningnya. Nah, seperti ini. Cuman karena ini siang jadi kita tidak bisa lihat cahayanya langsung di jalan ya. Cuma tadi sudah kita setting di dinding untuk perkiraan cahayanya. Nah, jadi hasil pemasangan lampu senja betul. Nah, jadi untuk pemasangannya seperti ini.